Ketua Joman Jokowi Mania Jawa Timur. Dalam hal ini Joman atau Jokowi Mania Jawa Timur telah resmi menyatakan dan mendeklarasikan adalah untuk calon Presiden 2024 adalah Pak Ganjar Pranowo. Kenapa? Pak Ganjar Pranowo adalah sosok yang kita seleksi adalah merupakan sosok yang merakyat. Mendorong gerakan-gerakan dukungan seperti ini, dan partai akan lebih berhati-hati. Jangan sampai kemudian salah pilih dan kemudian kalah. Dan itu yang menurut saya bukan tidak mungkin, bahkan Ganjar Pranowo karena dukungan-dukungan dari relawan-relawan non-partai ini akan semakin terlihat menarik ya di mata partai yang lain ketika melihat sosok ini kecenderungannya bukan hanya surveinya tinggi di lembaga survei, tapi memang mendapatkan dukungan secara organik dari masyarakat. Lantas, bagaimana dengan Ganjar Pranowo? Sepanjang yang kita ketahui, ia memiliki elektabilitas yang cukup baik, menarik kelompok milenial dan generasi Z, dan yang pasti seorang nasionalis dan berani berkata tidak untuk kelompok fundamentalis, memiliki gaya komunikasi yang komunikatif meskipun kadang ada lebaynya. Selama ini relawan pendukung Ganjar Pranowo serta masyarakat umum dibuat kebingungan oleh manuver elit Partai PDI Perjuangan. Sebagai partai induk yang membesarkan nama Ganjar ke pentas nasional dan internasional, Ganjar menjadi salah satu sosok yang memiliki tingkat keterpilihan yang cukup bagus sejauh ini oleh rakyat Indonesia. Parameternya dapat dilihat dari berbagai hasil survei yang sudah dilakukan oleh beberapa lembaga survei yang terpercaya sepanjang setahun terakhir ini. Sosok Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah ini selalu masuk top of mind dan nyaris tidak pernah lepas dan terlempar dari posisi 3 besar. Jika kita melihat ke internal PDIP, Ganjar merupakan satu-satunya yang namanya sangat menonjol dibandingkan nama kader lainnya seperti Puan Maharani, bahkan Tri Risma, mantan wali kota Surabaya yang prestasinya mendunia tersebut. Sepanjang yang kita tahu, Ganjar Pranowo didukung oleh relawan yang terbilang sangat-sangat militan. Sejauh yang ditangkap, mereka mendukung, bahkan tidak ada embel-embel kepentingan. Semata melihat kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu menyelamatkan pondasi dasar yang telah dibangun oleh Presiden Jokowi agar tetap lestari dan kemudian melanjutkan pembangunan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga Republik ini tidak jatuh ke pemimpin yang dekat dengan kelompok intoleransi, fundamentalis, dan ekstremis, menggunakan agama sebagai tameng untuk mencapai sebuah tujuan. Tentunya sangat mengerikan jika kelompok elit hanya memikirkan kepentingan sesaat, apalagi hanya berdasarkan trah atau keturunan tanpa mau melihat kerangka besar bangsa ini di masa yang akan datang. Sepeninggal Jokowi, PDIP jangan sampai kehilangan momentum. Jika sampai kehilangan momentum, maka 2024 bisa berbalik arah. Pasalnya, di belakang PDIP terlihat ada 2 partai yang sedang hangat dan nampak dinikmati dan disukai oleh masyarakat, yaitu Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa. Baik Golkar maupun Partai Kebangkitan Bangsa, kendati tidak ada kader atau sosok yang memiliki elektabilitas tinggi, akan tetapi buktinya secara elektabilitasnya mampu naik secara signifikan. PDIP saya rasa masih tertolong dengan adanya nama besar seperti Megawati,
Jokowi, dan yang tak boleh tutup mata karena adanya nama Ganjar Pranowo. Mau diakui atau tidak, faktanya kelompok milenial dan kelompok Gen Z melihat sosok Ganjar Pranowo ini. Perlu terus diingat, di kedua kelompok muda tersebut berdasarkan riset bahwa mereka di tahun 2024 suara mereka mendominasi hingga 60%. Jika mereka tak dirangkul dan cenderung diabaikan suara keterwakilan mereka pada sosok yang diinginkan, maka PDIP siap-siap akan ditinggalkan. Jangan hanya terpaku kepada kenangan masa lampau. Ingat, tidak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri. PDIP harus berani menatap perubahan yang ada di depan mata, bukan malah mengangkanginya. Jika riset di internal partai PDIP pada akar rumput menginginkan Ganjar Pranowo yang semestinya naik menjadi presiden dari PDIP, mengapa harus memaksa figur lainnya dengan pertimbangan yang sempit karena kepentingan segelintir elit? Tidak elok rasanya jika partai dengan suara nasional terbesar di Indonesia dengan menguasai kursi parlemen hanya sodorkan diri sebagai calon wakil presiden. Itu terlalu murah menghargai hasil kerja keras kader partai di daerah. Jika demikian keputusan partai PDIP, sudah saatnya PDIP meninggalkan ego pribadi dan dari kepentingan segelintir elit, kemudian menatap ke masa yang akan datang demi kemajuan bangsa Indonesia. Dari sosok yang selama ini mendominasi bursa calon presiden, secara umum kita dapat sedikit simpulkan sebagai berikut. Yang pertama ada nama Prabowo Subianto. Dipandang sudah terlalu tua di 2024, telah berusia 74 tahun. Disinyalir banyak kelompok milenial dengan generasi Z tidak tertarik, padahal suara mereka 60% di 2024. Dan selama menjabat Menhan, belum memiliki gebrakan yang berarti, selain menambah alustita yang sifatnya umum. Yang kedua ada nama Anies Baswedan. Dikenal dekat dengan kelompok garis keras. Sebagai tolak ukurnya yaitu pada Pilgub di DKI Jakarta, Anies Baswedan menggunakan agama sebagai tameng untuk mencapai tujuannya. Anies selama ini dipandang sebagai lawan politik Jokowi. Untuk prestasi selama menjabat di DKI Jakarta, sepanjang yang kita ketahui, tidak ada yang istimewa. Yang ketiga ada nama Puan Maharani. Meski diketahui paket komplit, tapi fakta dan data tidak dapat ditipu. Tingkat keterpilihan Puan sangat kecil sekali. Sehebat apapun mesin partai, jika mayoritas masyarakat tidak suka, ya percuma saja. Itu hanya membuang-buang energi dan duit saja. Yang berikut ada nama Sandiaga Uno, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sri Mulyani, Ibu Risma, Airlangga Hartarto, AHY, Cak Amin memiliki kans di posisi nomor 2 alias calon wakil presiden, tapi tidak menutup kemungkinan sebagai pemecah kebuntuan dan menyodok sebagai calon presiden. Lantas bagaimana dengan Ganjar Pranowo? Sepanjang yang kita ketahui, ia memiliki elektabilitas yang cukup baik, menarik kelompok milenial dan generasi Z, dan yang pasti seorang nasionalis dan berani berkata tidak untuk kelompok fundamentalis. Memiliki gaya komunikasi yang komunikatif, meskipun